Oke guys, kali ini masuk lagi jam cuci. Nah ini kasihnya kayak gini tuh minta cuci ya gitu. Jadi bisa deh inilah. Sebentar aku cek dulu gitu. Kalau nggak bisa ya, waduh. Nah ini agak putih-putih seperti ini itu sudah mau korosi ini. Oke, langsung saja kita eksekusi gitu. Jangan pakai lap ini guys, pakai lap yang agak debu masalahnya. Ini kalau tak finishing kayak gitu bisa enggak. Oke, kita yang penting mesinnya dulu ceknya seperti ini dulu. Wah, gitu. Aduh, kalendernya ini tidak bisa ya. Aduh, ini juga tidak bisa semua. Ini pasti udah parah ini mesinnya ini. Dapat saya pastikan seperti itu meskipun saya belum buka. Duh, kopnya dingin nih. Wais, parah ini guys. Ini kalau misalkan diperbaiki itu biaya perbaikannya lebih mahal daripada biaya mending ganti mesin baru ya ini ya. Ini orangnya udah enak ya. Kalau nyervis itu yang enak, terserah yang nyervis gitu. Nah itu enak. Kalau misalkan minta ini tukang servisnya malah bingung guys gitu. Nah, ya. Yang penting kasih patokan harganya, nggak sampai berapa, nggak sampai 100.000 gitu. Ini nggak sampai 100.000 kok, ganti mesin kayak gini berapa ini, 25 lah gitu. Nah ini sudah pada ngelupas ini guys. Ini ada ngelupas kayak gini. Itu cat itu istilahnya adanya kalau dalam dunia finishing cat ini kayak plastik ini tuh dinamakan pernis gitu. Dalam dunia finishing tuh ada namanya pernis. Dia untuk mengilatkan seakan-akan bahan ini tuh gimana ya, melindungi body ya. Pernis itu apa, googling aja lah gitu. Oke, karena ini sudah kayak gini ya, ini udah minta cuci ya gitu. Sebelum saya menjelajah ke body yang atas ini, karena ini adalah body face atau istilah wajah dari bodinya itu gitu, face-nya, wajahnya. Itu kita cari bagian yang tidak terlihat gitu. Kalau misalkan dalam tubuh ya kaki atau apa itu baru dicoba untuk kulitnya gitu. Itu tangan biasanya kan gitu. Nah gini sebentar, ini tak lap dulu menggunakan ini. Kok kalau masih tidak bisa, nah ini wajib dicoba. Apakah nanti berdampak enggak kalau misalkan tak menggunakan finishing cuci menggunakan ini. Ini logikanya kan kalau mencuci mencuci sebuah produk itu kan harus mencuci ya. Kata cuci itu berarti sudah mengimage di masyarakat di kita ya, image-nya itu sudah masuk ke kita, itu berarti menggunakan air ya, cuci ya gitu. Ya, padahal kata cuci kan artinya luas ya, berarti sama dengan membersihkan. Tidak perlu tak perjelas panjang kali lebar kali tinggi, karena sudah sampai sini teman-teman sudah menguasai apa itu mekanisme logika gitu. Bahkan dalam ilmu-ilmu dari bilangan persamaan dan lain-lain tuh udah pikiran kita udah lumayan gitu. Nah ini kalau tak cuci menggunakan ini ya. Oh ini bisa ya. Ini meskipun teman-teman pakai bensin solar atau apa itu tidak bahkan bisa bersih kalau nggak diginikan gitu, nggak menggunakan sistem seperti ini. Nah ini seperti ini tuh harus menggunakan ini ya.
Beda lagi untuk kaca gitu. Ingat mencuci ini harus apa itu, tekanannya itu juga diperhatikan tekanannya. Kita di sini niatnya hanya menghilangkan bintik-bintik hitam yang bisa membuat apa itu suatu bodi ini korosi, karena ini menggunakan pernis juga ya. Pada jas ini model kayak gini tuh menggunakan namanya pernis, pelindung cat. Dia seperti kalau dalam fotokopi itu seperti laminating nah, gitu, laminating modelnya itu seperti itu, namun ini dari cat cair gitu. Aku tahu ini karena pernah belajar otodidak itu ya, akhirnya aku mempelajari lebih luas dan ada namanya pernis seperti ini gitu dalam dunia finishing. Nah, teman-teman googling aja gitu. Itu yang bagus itu ada yang merek Evian juga ada ya. Merek Samurai yang bagus, merek Samurai, namun harganya mahal. Yang ori guys, yang ori. Kalau yang KW ya gak tahu. Itu aku juga menggunakan apa itu, bisa misalkan sablon dengan apa itu air, sabun air juga sudah tak praktekkan. Namun di sini belum tak ajarkan. Teman-teman kan bisa di YouTube, itu tutorialnya banyak itu. Melihat itu kalau misalkan nggak merasakan sendiri, cuma melihat aja, cuma tahu aja gitu, tahu aja, tapi karena kita belum mempraktekkan, artinya kita nggak paham. Itu masih sekedar tahu gitu. Pemahamannya ya kita harus praktekkan sendiri ya gitu. Kesalahannya nanti di mana, ada tekniknya, meskipun sepintas kayak cuma begini doang gitu. Kalau kita belum pernah salah, kita tidak akan mengetahui kebenaran gitu. Ya sama halnya, untuk mengetahui kebenaran kita harus mengetahui kesalahan dulu gitu. Kalau misalkan orang hanya mengetahui kebenaran, nggak pernah mengetahui kesalahan, itu kalau diucapkan jadi sebuah penipuan. Nah, gitu. Salah dulu nanti baru tahu kebenaran. Ini ada unsur persamaan dari salah satu statement seorang filosof gitu. Itu dia bilang begini, sekolah itu tidak ada gunanya gitu, tidak ada gunanya. Sekolah itu nggak ada gunanya. Namun untuk bisa kita mengatakan sekolah itu tidak ada gunanya gitu, pendidikan formal itu tidak ada gunanya, maka kita harus sekolah dulu. Seperti itu seorang filosof. Sama aja kayak gitu. Untuk bagian ini tuh santai, remang-remang aja kayak gini. Kalau misalkan ini aku sering ditanya dulu waktu masih menjabat sebagai seller jam tangan, itu menjual jam tangan juga ada, itu istilah juga jabatan dalam dunia pekerjaan. Kalau diperiti lagi itu owner, itu pemilik gitu. CEO untuk dirinya sendiri, CEO eksekutif untuk dirinya sendiri, bos untuk dirinya sendiri gitu, sales untuk dirinya sendiri gitu, manajer untuk dirinya sendiri gitu, cleaning service untuk dirinya sendiri ya sama.
Jadi kayak gini aku pernah dengar kata-kata seorang, kata mutiara seorang apa itu bisnismen itu bilang begini, waktu kumpul menjabat gitu dari bos-bos semua kan memiliki perusahaan. Ini nanti judulnya sebenarnya luas, tapi kita apa ya, persingkat saja lah. Yang bisa masuk seperti ini ya yang pikirannya hidup, yang bisa mendengarkan ucapan saya ini gitu. Jadi seorang bisnismen ini dia bilang begini guys, waktu kumpul sama para konglomerat gitu, para jutawan, miliarder, triliuner yang memegang perusahaan. Di situ ada seorang CEO, ada seorang manajer. Manajer berarti belum tentu owner ya, gitu. Belum tentu bos ya, gitu. Leader itu seorang pemimpin. Kalau dalam dunia pekerjaan ya pemimpin kerja gitu. Biasanya umum dikatakan apa itu pemimpin dalam dunia pekerjaan itu. Hampir sama seperti manajer. Kalau owner itu sudah pasti bos. Owner, pemilik ya gitu bahasanya, itu pemilik. Nah ini sudah hilang semua. Ini cuci mesinnya itu seperti ini. Cuci apa itu, casing. Kalau misalkan kita menggeluti dunia bisnis, kalau ada customer cuci casing ya kita bingung, ini gimana kok cuci casing, bisa dibuat baru ndak gitu. Pasti kita bingung. Ini kalau tak sepuh ya gitu, itu ke tukang mas nyepuh kayak gini ya biayanya lebih mahal no. Dia menggunakan mas, teknik tabur gitu. Kalau dilapis mas ya gitu ya, disemprot lapis mas. Jadi seorang CEO ini ya, gitu, yang memiliki perusahaan kecil ditanya gitu, kamu dari mana? Dari perusahaan Dua Kelinci ya misalkan gitu. Menjabat sebagai gitu. Sebagai apa? Sebagai leader, sebagai eksekutif, sebagai staff dari bla 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 gitu. Lalu yang satu ditanya, karena ini lelang ya, lelang dalam dunia bisnis. Untuk istilahnya memenangkan lelang ini itu harus bos ya gitu. Lalu yang ini seorang bos muda gitu ditanya, kalau dari mana gitu, dari Maju Sejahtera atau apa gitu. Ini yang Dua Kelinci tanya, karyawanmu berapa? Ada sekitar ribuan, gini ya gitu. Yang satu ditanya, karyawanmu berapa yang mandiri ini? Satu gitu. Saya sendiri, bosnya saya sendiri, manajernya saya sendiri ya gitu. Jadi bos yang diri sendiri itu sejajar, kedudukannya lebih tinggi dari staf-staf lainnya gitu. Karena dia seorang owner, di situ owner kan jarang. Seperti itu. Jadi seorang owner dia. Kalau disamain dengan seorang manajer tetap kalah, derajatnya kalah gitu. Karena dia seorang owner, dia bisa juga jadi seorang manajer gitu, yang memanage suatu perusahaannya sendiri gitu. Jadi itu waktu lelang, itu orang-orang namanya umumnya lelang itu kan apa itu menawar. Lelang kan menawar ya. Lelang itu kalau sebenarnya dalam aslinya itu menawar harga, mencari harga yang cocok. Nah gitu, mencari harga yang cocok. Misalkan lelangnya ini kan dari masih menawar ya, lelang juga nggak melulu harus menaikkan harga itu, nggak melulu seperti itu. Ini jadi artikan menawar itu termasuk karena merawannya skala besar ya, bersaing ya gitu, bersaing itu bisa dinamakan lelang ya, gitu.
Jadi seperti ini harga bernya berapa gitu, 10.000 misalkan, 10.000 kita nominalnya kita perkecil aja biar enak, 10.000 gitu. Dari sana-sana ya, dari perusahaan yang perwakilan ini kan mayoritas perwakilan. Kalau lelang-lelang kecil kayak gini itu perwakilan ya, gitu. Bisa saja yang ditawarkan untuk cleaning service, bisa saja itu, tapi yang rata-rata itu di bagian pemasaran, nah, gitu, customer service. Oh ini salah, ini kalau posisinya ke bawah begini itu dia ini ya kalender, maksud saya ini kelihatan enggak ya, ke bawah ini itu dia menggunakan kalender samping gitu, salah saya. Ini tak balikan lagi karena ini adalah kalender bawah gitu. Waduh guys, ini patahku. Patah. Kita cek ini patahnya selaras sudah. Aduh, patahnya ini selaras, gak bisa dipasang lagi nih. Oke, gampang. Bahkan itu gampang. Nah ini kalender bawah itu yang ini guys. Aku melihat ininya ini loh, sama dengan yang bawah, jadi tak sama ini. Ternyata salah. Itu kembali ke melelang tadi 10.000 ya. Melelang dengan harga 10.000. Yang lain namanya menawar, itu kan tetap dia memilih harga yang murah. Nah, gitu, menawar itu kan cari harga yang murah. Gitu. Supaya bagi perusahaannya itu berjalan dan mendapatkan laba yang menggiurkan. Nah itu intinya seperti itu. Namanya membeli berarti itu kebutuhan perusahaan. Yang lain menawar 8.000, 9.000, gitu, 9.500, 9,5 gitu. Lalu yang si bos untuk dirinya sendiri ini ya gitu, dia menawar 15.000 gitu. Orang-orang serentak kaget ya gitu. Kaget, anjir, masa langsung 16.000 atau 15.000 ya gitu. Itu kan kompetitornya itu seperti itu. Kompetitornya itu bilang seperti itu. Berani ya gitu, berani 16.000 ya gitu. Tapi saya bayar nyicil 2 tahun ke depan. Nah, gitu. Tekniknya itu seperti itu. Teknik itu pernah saya gunakan waktu membeli jam tangan dengan partai obralan. Nah, jam tangan yang sudah diobral bos di Semarang sana waktu saya masih sekolah. Jadi yang lain itu menawar, misalkan ya tadi 10.000, saya naikkan 12.000 gitu. Saya bayar nyicil, saya bayar cicil karena waktu itu saya sendiri masih sekolah, juga manajemennya masih amburadul ya. Akhirnya dia mau gitu. Jam tangan, dia mengobrol jam tangan itu tak bayar 12.000, tapi tak bayar cicil. Setiap barang laku, nah gitu, aku kan udah dapat untung itu tak kasihkan orangnya gitu. Namun kalau misalkan
Kalau misalkan ya untungnya dulu itu nggak sampai begitu. Kalau misalkan belum laku ya kita tetap wajib bayar per bulan, harus ngasih berapa gitu, dengan batas waktu berapa, 1 tahun gitu. Tapi untungnya itu udah lunas, barangnya masih banyak. Aku dulu begitu. Nah seperti ini guys. Sejak kapan menawar itu harus dengan harga yang tinggi? Nah, gitu. Sejak kalian mendengar dari Jendela Wali Warta Berita Belajar dan Bermain. Nah, gitu guys konsepnya. Dalam realita ini pernah disampaikan oleh Pak Tung Desem Waringin. Nah, gitu. Aku jadi pernah mendengar dari Tung Desem Waringin yang saat itu manajemen pembisnisannya itu lebih bagus. Makanya waktu sekolah itu, kalau waktu kuliah dulu, kalau ada seminar-seminar tentang manajemen seperti itu kan, jurusan saya itu manajemen, aku nggak pernah masuk gitu. Saya anggap mereka itu masih cek-cek semua dengan Tung Desem Waringin ini. Orang di situ anak kuliah nggak tahu siapa Tung Desem Waringin, itu nggak tahu. Dia seorang mentor ternama, namun dia lebih ke offline. Kalau online ini dia masih menyesuaikan, sama kayak saya, masih menyesuaikan. Harus ada modal kalau di online. Kalau offline kita bisa bermain lebih mudah bermain di hypno selling itu tadi. Namun kalau di dunia online ini ya gitu, untuk cecere seperti saya itu ngimbanginya susah, untung-untungan. Gitu, Tung Desem Waringin. Dosen-dosen juga tidak mengenalkan siapa itu Tung Desem Waringin di materi kuliah itu, tidak. Jadi aku mendapatkan ilmu itu dari salah satu seorang pengusaha Surabaya, orangnya asal Demak tapi sekarang tinggal di Surabaya. Dia seorang demi menggeluti di dunia bisnis, dia sampai S2 gitu, padahal bisnisnya cuma butik ya, gitu. Nggak tahu sekarang butiknya jalan nggak, soalnya kita bersaing di online. Kita kembali lagi ke hukum ekonomi yang sudah saya cetuskan, yaitu barang siapa yang memberikan harga termurah dialah yang menguasai pasar gitu, untuk zaman sekarang ini. Kalau butik itu kan kelasnya jutaan ya gitu, sekarang persaingannya gitu, bertahan atau tidak. Jadi dulu aku pernah dimentori oleh dia gitu, dan dia itu sahabat guru sekolah saya kan. Waktu itu aku ditanya tentang dimentori itu tentang apa ya, tentang asal mula dari orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan, nah gitu, dari dia merintis. Aku lalu bilang begini sama orangnya gitu, udah bilang begini, orang-orang ini merintisnya begini dulu, nggak punya apa-apa, begini asal mula. Lalu aku jawab, aku nggak mau melihat prosesnya, aku melihat langsung intinya orang ini bisa begini, bidang apa, bisnis apa, langsung to the point aku mintanya gitu. Langsung dia kaget tuh gitu. Ini kira-kira lah orangnya itu tanya, ini kamu titelnya apa gitu. S3 aku bilang gitu, SD, SMP, dan SMA aku bilang gitu ya gitu. Kan sudah, kalau misalkan kita nggak mau lihat prosesnya, langsung lihat intinya, berarti prosesnya kita sudah mengetahui mekanismenya. Nggak mau mengetahui prosesnya, lalu pada intinya, inti bidang pengembangannya, artinya kita sudah menguasai teknik mekanisme dari proses itu sendiri.
Tuh guys, jadi aku nggak mau mendengarkan penderitaan orang, aku bilang gitu, hanya mendengarkan curhatannya orang-orang seminar, di seminar, para mentor di seminar kan curhat, rata-rata mereka curhat, kak saya kan sering curhat ya gitu. Mereka itu melampiaskan curhat, melampiaskan isi hati ya gitu. Anak ini umur berapa, tanya sama gitu, sama guru sekolah saya itu, sekitar 25 tahunan. Wanjay gitu, aku waktu masih umur 25 tahun itu masih apa istilahnya, masih nyenye itu aslinya kesana kesini tanpa tujuan gitu. Itu seperti itu. Seperti ini ya, ini udah bagus, kita lihat tadi finishingnya udah keren, nah, gitu, nggak ada bercak-bercak putih. Lalu untuk apa itu menyamakan dengan pernis itu kita bisa menggunakan silikon. Nah ini sebenarnya saya bilang silikon juga bisa dia, karena dia mengandung silikon. Kalau silikon murni, silikon cair aku juga punya, namun di sini belum saya keluarkan. Aku punya 2 botol gitu. Jadi tapi belinya nggak sengaja, aku carinya yang silikon kental gitu, yang untuk dan air, karena memang dulu kan nggak ada online kayak gini ya, waktu zamanku dulu sekitar 2000 berapa itu 14 ya gitu, 15 kan jarang kan gitu. Aku cari kemana-mana, ke daerah sekitar saya, kota-kota besar sekitar saya itu tidak dapat. Akhirnya dapatnya yang silikon cair untuk finishing seperti ini, untuk membersihkan, untuk mencuci ya, mencuci mobil biasanya kayak gitu, mobil-mobil yang kalau sekarang mobil menggunakan solar gitu. Banyak yang menggunakan solar. Kalau orang zaman dulu kan dia belum kenal kayak gitu, dia menggunakan bahan yang seharusnya. Nah, aku beli silikon cair itu untuk melumasi sil supaya tahan air. Nah ini ternyata terus itu ada online, nah gitu, online itu pertama kali ya, aku pertama kali online, bahkan jarang teman-temanku yang tahu itu. Aku belinya langsung 1 bal itu silikon itu. Kalau aku beli nggak main-main ya, soalnya uang tuh zaman dulu itu kayak gimana, kadang pernah lupa juga di tas saya itu ada uang 10 juta, aku lupa ya gitu. Dulu itu seperti itu, saking banyaknya uang, nggak seperti sekarang sudah menikah kita sangat butuh desakan ini itu, tapi ada saja, bisa cukup saja gitu. Nah ini setelah kita silikon, pernisnya pun juga sudah dapat ya, seperti ini ya, mengkilat seperti baru. Nah ini untuk mesinnya, karena meskipun patah 1 di kakinya kita tetap bisa. Oke, untuk jam 12 pas kita harus apa ya, ini berubah kalendernya ya, di sini kita bisa lihat. Nah, gitu, kita bisa lihat gitu, set, nah gitu. Oke, nanti kontak saya, channel Jendela Wali.